Adapun outline presentasi saya pada siang hari ini yang pertama yaitu hasil seminar rancangan aktualisasi, yang kedua latar belakang, yang ketiga tahapan aktualisasi, yang keempat pelaksanaan aktualisasi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk hasil seminar rancangan aktualisasi terdapat 2 poin utama, yaitu memperbaiki judul. Judul sebelumnya yaitu acuan penggunaan instrumen pengujian untuk personil laboratorium pangan di BPOM di Palangkaraya. Sedangkan judul barunya adalah pembuatan video dan flowchart panduan penggunaan instrumen pengujian dengan memanfaatkan Google Site berbasis QR Code di Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Palangkaraya. Poin kedua yaitu merinci tahapan kegiatan, di mana pada kegiatan sebelumnya hanya berisi 7 tahapan, sedangkan setelah dilakukan aktualisasi menjadi 10 tahapan kegiatan. Dan hal yang melatar belakangi aktualisasi ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018. Setelah dilakukan penapisan isu dengan metode AKPL dan USG, maka didapatkan isu terpilih yaitu kompetensi pegawai yang belum maksimal. Dari isu terpilih, maka akan dibuat uraian pemecahan masalah berdasarkan tugas jabatan PFM bersumber dari Permenpan RB nomor 2 tahun 2002. Di mana tugas jabatan PFM yang pertama adalah memastikan kegiatan pengujian sampel, kedua peralatan-peralatan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan akomodasi lingkungan. Dan untuk uraian solusi yang ditawarkan yaitu memanfaatkan teknologi sederhana berupa Google Site berbasis QR Code. Pada aktualisasi ini akan menggunakan video dan flowchart panduan penggunaan instrumen yang akan dihususkan pada pegawai baru ataupun pegawai yang ingin meningkatkan kompetensi dan ingin belajar. Bab berikutnya yaitu pelaksanaan aktualisasi. Ada 10 tahapan pelaksanaan aktualisasi pada laporan aktualisasi saya. Yang pertama adalah diskusi yang dilakukan bersama mentor. Yang kedua, mengumpulkan referensi terkait pembuatan video dan flowchart panduan penggunaan HPLC dan ELISA Reader. Kemudian, membuat rancangan narasi. Yang keempat adalah diskusi dan training yang merupakan agenda baru. Kemudian yang kelima adalah membuat video dan flowchart. Keenam, membuat Google Site khusus untuk pengujian pangan. Yang ketujuh, mengupload video dan flowchart. Yang ke-8, membuat QR Code. Yang ke-9, melakukan survei. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis serta pembuatan laporan hasil aktualisasi. Kegiatan minggu pertama dilakukan 2 agenda, yaitu diskusi bersama mentor serta mengumpulkan referensi, di mana tahapan kegiatannya adalah menyiapkan materi, kemudian melakukan pemaparan, mendengarkan arahan mentor, serta mencatat notulensi. Sedangkan untuk pengumpulan materi, menggunakan handbook manual masing-masing alat. Kegiatan ini mencakup dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, serta kolaboratif. Pada minggu kedua dilakukan pengumpulan referensi yang belum selesai, dilanjutkan dengan pembuatan rancangan narasi. Pengumpulan referensi yang kedua dilakukan dengan cara wawancara terhadap teknisi yang sedang bertugas di Balai Besar POM di Palangkaraya dan mendapatkan panduan berupa book dari CD. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN berupa perencanaan, sedangkan pelaksanaan kegiatan peserta mencerminkan sifat integritas dan profesional seperti pada panduan dari Smart ASN. Pada kegiatan minggu ketiga yaitu membuat rancangan narasi serta diskusi dan training. Pembuatan rancangan narasi yang kedua yaitu rancangan HPLC Shimadzu, sedangkan rancangan narasi yang pertama yaitu ELISA Reader. Kemudian diskusi dan training dilakukan karena terdapat alat baru berupa Shimadzu tipe ILSD untuk HPLC. Di mana dampak yang dapat terjadi jika kita tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak yaitu kemampuan adaptasi sangat diperlukan. Jika tidak tercipta suasana harmonis dengan saling bertoleransi, maka akan susah untuk melakukan kolaborasi yang akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan.
Pada minggu berikutnya dilakukan pembuatan video dan flowchart serta mengkonsultasikan hasilnya bersama mentor. Pembuatan video dan flowchart meliputi penggunaan HPLC Shimadzu serta penggunaan Elisa Reader, di mana kegiatan ini mencerminkan sifat manajemen ASN berupa sebelum melakukan tag video dilakukan persiapan sebagai bentuk perencanaan, dan pada pelaksanaan kegiatan peserta berperilaku secara integritas dan profesional. Selain itu, peserta juga telah memanfaatkan fasilitas teknologi yang tersedia dengan sebaik mungkin serta bersikap ramah, yang merupakan bagian dari Core Smart ASN. Pada minggu kelima ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu membuat Google Site dan QR Code. Yang kedua mengupload video dan flowchart. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan dari QR Code. Kemudian ketiga tahapan ini merupakan tahapan yang baru ada atau kegiatan tambahan, di mana kegiatan ini mencerminkan sifat berakhlak, meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Dan yang terakhir adalah melakukan survei serta analisis hasil menggunakan Google Form. Ada 5 pertanyaan yang diajukan dalam Google Form. Yang pertama adalah, apakah sebelumnya Bapak atau Ibu pernah mencari referensi lain? Maka jawabannya adalah 80% menyatakan pernah mencari, sedangkan 20% lainnya tidak. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait menarik atau tidaknya video rancangan aktualisasi ini. Terdapat 5 orang yang memilih menarik, 2 orang memilih sangat menarik, dan 3 memilih cukup menarik. Untuk pertanyaan ketiga terkait kesesuaian dengan kebutuhan, maka didapatkan hasil bahwa 40% menyatakan sesuai, 30% menyatakan sangat sesuai, dan ada 20% yang menyatakan cukup sesuai. Pertanyaan keempat terkait memudahkan pekerjaan atau tidak, maka 40% menyatakan memudahkan, 30% menyatakan sangat memudahkan, dan 20% menyatakan cukup memudahkan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah informasi ini sangat informatif, maka didapatkan hasil 50% menyatakan informatif dan 50% lainnya menyatakan cukup informatif.